Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, kita bertemu lagi nih di pertemuan ke-6 pada mata kuliah Hukum Tata Negara Republik Indonesia ya bersama Ibu nih. Alhamdulillah ya dalam keadaan sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah baik. Untuk memulai pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita baca atau membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, baik. Untuk hari ini, siapa yang tidak hadir? Wilda Wilda, sakit, Bu. Wilda, kenapa? Sakit, Bu. Sakit. Oke. Yang lainnya hadir ya, semuanya. Hadir, Hadir, Bu. Bu. Ya, oke. Ada 17 orang ya, 17 yang hadir. Oke, baik. Nah, untuk materi hari ini, ya, kita akan membahas tentang lembaga negara, ya, tentang lembaga negara. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari, ya, pertemuan sebelumnya itu tentang ada tujuan asas hukum tata negara, ya, atau fungsi dari tata negara. Nah, dalam pengelolaan atau hukum tata negara itu sendiri kan berhubungan dengan lembaga-lembaga negara. Nah, maka dari itu, pertemuan ke-6 ini kita akan membahas apa saja lembaga-lembaga negara yang di bawah naungan atau ruang lingkup dari hukum tata negara tersebut. Ya, oke, baik. Tetap semangat ya. Kita baru mau mengikuti di awal, yang bisa on cam silahkan on cam ya. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan ke-6 ini. Ya. Untuk tujuan pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu mendeskripsikan tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara. Nah, ada apa saja? Di sini lembaga negaranya ada MPR, DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, BPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi kita nanti akan mempelajari ya apa saja sih tugas dan wewenang dari lembaga-lembaga negara tersebut. Nah, ya. Jadi itulah tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Selanjutnya. Adapun untuk topik materi pembelajaran, ya, topik materi pembelajaran hari ini itu sudah pasti tugas dan wewenang MPR, tugas dan wewenang DPR, kemudian ada tugas dan wewenang DPD, tugas dan wewenang Presiden dan Wakil Presiden, tugas dan wewenang BPK, MA, MK, dan KY. Nah, itulah topik materi pembelajaran pada hari ini. Ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Sebelum kita lihat di sini ya, lembaga negaranya itu apa saja, ya kita lihat di sini pengertian dari lembaga negara. Kalau menurut dari rekan-rekan mahasiswa, lembaga negara itu apa? Lembaga yang berwenang untuk mengurusi urusan pemerintahan, Bu. Maksudnya urusan negara gitu, Bu. Oke, lembaga yang berwenang untuk mengurusi pemerintahan. Ya, oke, bagus, Anyal. Ada lagi yang mau berpendapat? Yang lainnya? Oke, baik. Kalau tidak ada, tadi betul ya, itu secara umumnya ya, atau secara globalnya, apa yang di Faniel sampaikan sudah bagus. Ya, kita lihat di sini, lembaga negara itu adalah lembaga pemerintahan, ya, atau civilized organization, ya, di mana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara dan untuk negara, ya, di mana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri.
Dan lembaga negara ini terbagi dalam beberapa macam dan mempunyai tugas masing-masing. Ya, tadi benar yang disampaikan bahwa lembaga negara itu ya sebuah lembaga pemerintahan yang mengatur sebuah negara itu sendiri. Nah, tadi di sini ada beberapa macam tugasnya ya, dan ada beberapa macam lembaga itu sendiri. Ingat, lembaga negara terbagi menjadi berapa bagian dan apa saja? Lembaga yudikatif, lembaga Oke. eksekutif, sama lembaga legislatif ya, Bu. Legislatif. Legislatif, oke betul ya Winda dan Tiara. Ya betul. Jadi ada lembaga eksekutif, ya, yudikatif, legislatif. Itulah lembaga negara di Indonesia ya. Kita melihat atau berpedoman dengan trias politika. Ya. Oke, baik. Kalau lembaga eksekutif itu lembaga apa? Lembaga yang menjalankan undang-undang, Bu. Yang Contohnya menjalankan presiden. undang-undang. Ya, Dan bagus. wakil presiden. Itu contohnya apa? Yang menjalankan undang-undang itu? Presiden dan wakil wakil presiden. Presiden dan wakil presiden, oke, dan menteri. Bagus ya. Kalau lembaga legislatif? Yang membuat Lembaga pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang. Nah, siapa yang membuat undang-undang di sini? MPR, DPRD, DPR, DPD. Oke, bagus. Kemudian yang terakhir lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif itu ada apa saja? Lembaga apa saja? Lembaga yang mengawasi jalannya undang-undang, Bu. Yang mengawasi jalannya undang-undang, ya. Itu ada BPK, MA, KY. iya, MA, MK, dan KY, betul. Ya, wah, Fania luar biasa ya. Masih ingat semuanya. Jadi, ketiga lembaga itu saling berkesinambungan ya, artinya berjalan beriringan. Ya. Jadi ada lembaga yang menjalankan, ada yang membuat undang-undangnya, dan ada yang mengawasi. Ya. Oke, itulah ketiga macam dari lembaga yang ada di Indonesia ya. Selanjutnya, nah kita masuk ke topik yang pertama ya. Setelah tadi kita mengetahui bahwa adanya beberapa lembaga yang ada di Indonesia dengan pembagian 3 lembaga tadi, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Di sini kita akan membahas MPR dulu ya. Tugas dan wewenang MPR. Nah, di sini MPR itu sendiri ya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kedudukannya sebelum amandemen 2002 itu kedudukan MPR seperti apa? Lembaga tertinggi ya, Bu. Iya, betul, Winda. Lembaga yang tertinggi ya, lembaga yang tertinggi. Jadi pada sebelum amandemen ya, sebelum amandemen itu MPR menjadi lembaga yang tertinggi. Jadi ada hierarkinya ya. MPR tertinggi, nanti di bawahnya ada presiden, ada DPR ya, dan lain sebagainya. Nah, pasca amandemen itu setara ya, menjadi setara dengan lembaga yang lain. Buku Undang-Undang Dasar 1945 ya, atau dalam UUD 1945 pasal 3 ini pasca undang-undang ya, atau pasca amandemen. Di sini tugas MPR ya, atau tugas dan wewenangnya mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Jadi yang berhak mengamandemen atau mengubah itu hanya MPR. Nah, Ibu mau tanya lagi di sini. MPR itu terdiri dari yang sekarang ya, sekarang ini. Terdiri dari anggota apa saja? Ada yang tahu? DPD Dan DPRD, DPR DPD. RI. Bagus ya. Tiara, Dona, dan Fanial. Ya, jadi MPR itu berisikan ya anggotanya itu anggota dari DPD RI ya, dan DPR RI. Nah, jadi yang berhak mengubah dan menetapkan yang seperti pada saat amandemen itu ya, yang terakhir 2002 itu yang bertugas mengubah pasal-pasal dan menambahkan dan menetapkan itu hanya MPR. Kemudian di sini tugas yang kedua melantik presiden dan wakil presiden. Di sini yang bisa memberhentikan presiden wakil presiden itu bisa MPR, tapi atas ajuan biasanya dari DPR ketika misalkan presiden ditemukan presiden itu menyalahi undang-undang dasar,
Nah, itu yang menjadi bukti kuat untuk diturunkan ya atau diberhentikan. Nah, di sinilah DPR mengajukan atau mengusulkan pemberhentian presiden kepada MPR. MPR yang menetapkan nanti untuk penghentiannya. Itu. Ya, seperti kita lihat pada presiden sebelumnya itu ada yang di ini kan sebelum masa jabatannya ya. Ya, sebelum masa jabatan berakhir, ya. Masih ingat presiden siapa yang diberhentikan sebelum masa jabatan terakhir? Yang diberhentikan itu ada Pak Habibie Abdurrahman Abdurrahman Gus Dur. Wahid, Bu. Wahid ya atau Gus Dur. Oke, betul ya. Jadi itu MPR yang berhak ya. Tuh, waktu itu ada suatu permasalahan ya yang menurut undang-undang itu menyalahi, jadi itu bisa dicopot ya jabatannya. Itu merupakan tugas dan wewenang MPR. Nah, sebelum ke tugas dan wewenang DPR, ada pertanyaan terlebih dahulu tentang MPR. Jadi tugas dan wewenang MPR bisa dipahami? Oke, Sudah bisa dipahami, Bu. bisa dipahami ya tugas dan wewenang MPR. Oke, baik kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut ke tugas dan wewenang DPR. Nah, di sini sebenarnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 20 ayat 1 ya itu dijelaskan ya. Dijelaskan tugas dan wewenang DPR. Yang pertama itu DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sudah pasti ini sesuai dengan fungsi legislatifnya. Nah, oke, sebelum lanjut ke nomor 2. Fungsi DPR apa saja? Tadi selain fungsi legislasi. Ada fungsi legislasi, ada fungsi Anggaran, Bu. fungsi anggaran, betul ya, pengawasan anggaran, pengawasan anggaran, sama fungsi pengawasan, Bu. ya sama fungsi pengawasan, betul ya, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Jadi tugas dan wewenang DPR ini yang ditampilkan merupakan turunan ya atau bagian dari fungsi-fungsi yang dimiliki oleh DPR tadi ya. Fungsi anggaran, fungsi pengawasan, ya fungsi legislasi. Nah, kita lihat yang pertama itu merupakan tugas dan wewenang dari fungsi yang dimiliki DPR yaitu fungsi legislasi ya. DPR itu yang berhak memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Nah, di sini membentuk undang-undang nanti atas presiden ya bersama presiden itu. Nah, kemudian yang kedua ada DPR berfungsi budget dan pengawasan. Sini ya sudah pasti di sini. Jadi DPR sendiri itu bersama presiden ya untuk penyetujuan RAPBN ya setiap tahunnya. Nah, itu DPR. Dan fungsi pengawasan ya, pelaksanaan ketika pengawasan di pemerintahan itu ya DPR lah di sini yang berwenang ya mengawasi jalannya tadi dari RAPBN tersebut. Kemudian yang ketiga, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat ya, bisa mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Ya. Kalau hak interpelasi itu apa ya? Hak interpelasi. Hak meminta keterangan, Bu, kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah. Oke, good ya. Betul, hak meminta keterangan ya ketika ada suatu hal kebijakan yang mungkin kurang sesuai dengan berjalannya ya, yang tidak sesuai itu DPR berhak meminta penjelasan ya atau keterangan kepada pemerintah. Pemerintah di sini siapa ya? Presiden, wakil, dan menteri-menterinya ya di situ. Kalau hak angket untuk apa? Melakukan apa? Melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang, Bu, atau kebijakan pemerintah. Betul ya. Jadi untuk hak angket itu tadi hak untuk melakukan penyelidikan ya ketika tadi ada suatu
kebijakan pemerintahan tadi yang mungkin kurang sesuai, itu juga di situ dilakukan penyelidikan oleh DPR. Kalau hak menyatakan pendapat ini sudah pasti ya, dia memberikan sebuah pendapat yang berhubungan dengan biasanya RAPBN ya, RAPBN di situ diberikan pendapatnya, disetujui atau tidak dengan RAPBN yang disusun oleh pemerintah itu. Mengajukan pertanyaan juga itu berhak kepada pemerintahannya. Terus di sini ada hak imunitas. Hak imunitas itu apa ya? Hak imunitas. Hak untuk melindungi dan mendukung kelancaran tugas dan wewenang sebagai wakil rakyat, Bu. Oke, itu ya namanya hak imun ya, dari kata imun ya, imunitas. Jadi untuk pelindungan ya, melindungi. Atau di sini juga bisa jadi sebuah tindak lanjut ya dari kedua hak yang tadi, dari hak angket maupun hak interpelasi itu. Oke. Kemudian yang keempat, kita lanjut. DPR memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta negara lain, memberikan amnesti dan abolisi. Jadi di sini tugas dan wewenangnya ya bisa memberikan pertimbangan nih ketika misalkan mau mengangkat duta besar ya Presiden, itu ya DPR memberikan pertimbangannya. Terus ketika memberikan amnesti maupun abolisi ya dari pemerintahan, itu DPR berhak memberikan ininya ya, suaranya atau pendapatnya. Nah, tadi kalau amnesti itu berhubungan dengan apa biasanya, amnesti dan abolisi? Pajak, Bu. Ampunan, Bu. Ampunan ya, pengampunan. Benar. Ya, itu tax ini ya, ya Don. Kalau pajak, ya. Jadi untuk amnesti itu pengampunan ya, pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepada negara kepada seseorang. Jadi itu kemudian abolisi juga sama, penghapusan proses hukum ya yang sedang berjalan. Nah, saat ada suatu kasus yang sedang berjalan, nah itu DPR ini ketika diselidiki itu bisa memberikan abolisi ya. Jadi tidak harus dilanjut misalkan suatu proses hukum si A gitu. Nah, itu bisa memberikan seperti itu. Selanjutnya di sini yang kelima, DPR memberikan persetujuan bila Presiden hendak membuat perjanjian bidang ekonomi. Ya, jadi di sini ikut andil ya. Jadi ketika ada perjanjian-perjanjian mungkin bilateral, multilateral ya antara negara Indonesia dengan yang lainnya, itu bisa memberikan persetujuan ya dari DPR. Kemudian DPR memberikan persetujuan kepada Presiden dalam hal hendak mengangkat seseorang Panglima TNI maupun di sini Kepala Kepolisian ya, Polri. Itu juga bisa ya memberikan persetujuan. Apakah dari DPR itu setuju, misalkan seperti pada saat itu Presiden mengangkat siapa Kapolri sekarang? Kapolri yang sekarang siapa? Atau yang sebelumnya ya? Sebelumnya itu siapa Kapolrinya? Sigit Prabowo bukan, Bu? Sigit Prabowo. Yang sekarang? Yang sebelumnya Tito Karnavian. Iya, Tito Karnavian ya. Jadi ketika mau mengangkat misalnya Kapolri Tito Karnavian itu dimintai atau DPR itu memberikan persetujuan ya, setuju atau tidak Panglima TNI dan itu ya ngangkat seorang. Nah, yang selanjutnya DPR diberi wewenang untuk memilih atau menyeleksi anggota KPK. Nah, jadi di sini DPR diberikan tuh ya memilih atau menyeleksi ya. Terus juga untuk mengangkat gubernur Bank Indonesia dan anggota Komisi Nasional HAM. Jadi di sini juga ikut andil ya. Kemudian DPR dapat mengusulkan untuk memberhentikan presiden ya, yang tadi hubungannya dengan pemberhentian oleh MPR ya. Jadi ketika ada suatu hal yang ditemukan oleh DPR ya, penyalahgunaan misalkan presiden korupsi ya, itu bisa ya mengajukan agar diberhentikannya presiden tersebut ya oleh MPR. Itulah tugas dan wewenang DPR. Sebenarnya itu sudah terangkum semua ya dari fungsi-fungsi yang dimiliki oleh DPR, dari fungsi legislasi, fungsi pengawasannya ya, itu semuanya di sini dijabarkan ya secara garis besarnya.
Oke, itulah tugas dan wewenang dari DPR ya. Sebelum lanjut, ada pertanyaan tentang DPR? Tidak ada? Bisa Tidak ada, dipahami? Bu. Oke, baik, kita lanjut di tugas dan wewenang DPD ya. Di sini DPD kepanjangan dari Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Ya. Amandemen itu ada DPD ya. Ada lembaga DPD. Di sini DPD memiliki fungsi yang terbatas di bidang legislasi ya. Anggaran, pengawasan, dan pertimbangan. Jadi fungsi DPD ini berkaitan dengan sistem saling mengawasi ya dan saling mengimbangi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Nah, kenapa tadi disebut terbatas di bidang legislasi? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa DPD itu terbatas di bidang legislasi, sedangkan kalau DPR itu dia berhak untuk membuat ya undang-undang ya atau tadi ya peraturan perundang-undangan itu tidak dibatasi. Nah, kalau DPD kenapa? Kalau DPR kan lingkupnya nasional, Bu. Kalau DPD itu daerah aja, Bu. Oke, bagus ya. Jadi DPD itu sebenarnya diberikan tugasnya untuk mengurusi hal otonomi daerah ya, otonomi daerah. Jadi fokus ya pembuatan legislasi ya, yang berhubungan dengan otonomi daerah itu berpusat di DPD. Oke, terus ya. Kemudian di sini lanjutannya ya, DPD dapat mengajukan kepada DPR ya, tugas dan wewenang ini rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Jadi prosedurnya atau di sini tugas dan wewenangnya DPD pada saat membuat RUU tentang otonomi daerah itu diajukan dulu ke DPR ya. Jadi hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran, pengamuan daerah ya. Biasanya kan suka ada daerah yang dipecah ya, misalkan kabupatennya itu yang terlalu luas itu dibentuk kabupaten baru. Nah, itu yang mengurus itu semuanya itu DPD ya. Tapi di sini DPD juga mengajukan rancangannya kepada DPR terlebih dahulu sebelum disahkan. Oke, selanjutnya yang ketiga, DPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah. Kalau tadi DPR itu mengasih pengawasan terhadap undang-undang yang secara nasional ya, pemerintahan yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif. Nah, kalau untuk DPD sendiri itu untuk atau berhubungan hanya dengan otonomi daerah saja ya pengawasannya. Itu. Oke, baik itulah tugas dan wewenang DPD. Ada satu lagi di sini DPD sebagai bagian dari kelembagaan MPR. Tadi di awal atau tadi sudah disampaikan ya. Jadi MPR itu keanggotaannya DPR dan DPD. Jadi mempunyai tugas melantik, memberhentikan presiden, ya, dan atau wakil presiden, mengubah undang-undang dasar, ya. Kemudian memilih presiden, wakil presiden apabila dalam waktu yang bersamaan keduanya berhalangan tetap. Jadi itu ya. Jadi sebenarnya kalau dalam hal ini sama seperti DPR, dia juga karena bagian dari MPR berhak untuk ikut serta melantik ya, melantik dan memberhentikan presiden. Tuh. Oke, baik. Itulah untuk materi ya, topik materi di pertemuan kali ini ya sampai dengan DPD ya. Sebelum ke tugas, ada pertanyaan terlebih dahulu? Ada, Bu. Ya, silakan Panial. Saya mau tanya, tadi kan anggota MPR itu dipilih dari anggota DPRD, DPD gitu ya, Bu, DPR gitu ya, Bu. Nah, cara milihnya itu gimana, Bu? Maksudnya kan kalau DPR kan dipilihnya itu oleh rakyat gitu melalui Ya, pemilu DPR. gitu. Nah, buat seleksi lagi biar masuk ke MPR-nya itu seperti gimana, Bu, sistematikanya? Terima kasih. Ya, baik. Oke, sistematikanya atau caranya masuk ke MPR. Nah, sebenarnya itu semuanya sudah pilihan rakyat. Ya, orang-orang atau pejabat-pejabat yang duduk di MPR, ya artinya DPR, ya ketua DPR dengan DPD itu dipilih oleh siapa? Rakyat, Bu. Rakyat. Nah, ketika DPD dengan DPR RI itu sudah terpilih dari masing-masing wilayahnya, ya,
mereka tergabungkan di pusat, ditarik. Otomatis jadi gini, ketika seseorang itu sudah menang atau tadi dinyatakan menjadi anggota DPR RI dan DPD, itu sudah pasti otomatis menjadi anggota MPR. Nah, jadi tidak ada penyeleksian lagi, gitu. Dan kuotanya pun kan sebenarnya dibatasi di anggota DPR itu berapa dalam pemilihan umum, nanti yang akan masuk ke DPR RI, untuk DPD berapa, seperti itu. Ya, jadi otomatis yang sudah lulus atau menang di tadi ya pemilu DPR RI dan DPD itu pasti menjadi anggota MPR. Nah, untuk penentuan ketua MPR-nya itu kan ada ada musyawarah khusus yang ditentukan untuk penentuan ketua DPR, ketua MPR, ketua DPD, seperti itu. Nah, jadi tidak ada seperti misal pemungutan suara lagi untuk masuk ke MPR, tidak. Jadi cukup sekali untuk pemilihan DPR RI-nya dengan DPD, baru masuk ke MPR. Seperti itu, Fania. Oh, Terima kasih. jadi keanggotaan MPR itu terdiri juga dari anggota DPR ya, Bu? Iya, yang tadi disampaikan di awal. Ya. Jadi keanggotaan, misalkan gini, anggota MPR berapa? 500 orang. 300-nya itu dari anggota DPR RI, 200-nya dari DPD. Jadi seperti itu. Dan itu sebenarnya porsinya ada di undang-undang. Ya, diatur di dalam undang-undang. Tuh. Ya. Jadi dipahami ya, itu keanggotaan MPR. Maka dari itu tadi kan di sini sampaikan ya, DPD itu juga sama seperti DPR, bisa memberhentikan atau melantik presiden karena dia masuk ke anggota MPR. Gitu. Ketika bergabung pada saat di forum atau di MPR, berarti isinya anggota DPR RI dan anggota DPD. Dia tidak membawa embel-embel DPD dan DPR RI, tapi MPR ketika bergabung. Tapi ketika terpisah, ya sesuai dengan tugasnya ya, berarti ketika menjalankan tugas di DPR RI, ya tugas DPR RI, DPD, ya tugas DPD, seperti itu. Ketika bergabung, berarti menjalankan tugas sebagai MPR, seperti itu. Bisa Saya dipahami? mau paham, Bu. Ya. Bu, saya Ya. mau nanya ke rekan-rekan bagaimana kalian tentang DPR yang banyak terlibat korupsi, Bu. Boleh Bu nanya? Boleh, tanggapannya silakan. Iya, Mungkin kita ya tidak asing lagi ya, sudah tidak asing lagi nih dengan anggota DPR yang terjerat kasus korupsi ya. Dan mereka tuh sebenarnya ya sudah tidak malu lagi ya kalau misalnya sudah pakai rompi orange ya. Gitu. Nah, silakan tanggapannya gimana rekan-rekan mahasiswa? Siapa yang mau menanggapi? Saya boleh nanggepin, Bu. Ya, boleh silakan Tania. Jadi menurutnya akuntabilitas dari DPR itu tuh rendah gitu, Bu. Jadi mereka pikir itu jadi DPR itu enak gitu, maksudnya enak dalam arti gaji gede, banyak fasilitas dan segala sebagainya gitu, dapat rumah dinas, kendaraan dinas, segala macem gitu kan, Bu. Nah, tapi untuk masuk ke ke parlemen itu kan sulit ya, Bu. Harus kampanye segala macam. Nah, itu kan ngabisin uang yang lumayan banyak lah gitu. Dan itu pun kalau jadi gitu, kalau terpilih. Kan banyak juga kan ya, Bu, yang caleg-caleg gitu tuh yang pada gila, udah ngeluarin duit miliaran, triliunan terus gagal gitu jadi anggota DPR. Itu juga banyak. Nah, makanya pas masuk DPR itu tuh kaget gitu, Bu. Atas partisipasinya ya rekan-rekan mahasiswa, kita bertemu lagi nanti di pertemuan ke-7 itu lembaga independen. Ya, nanti apa saja lembaga independen ya, sekarang lembaga negara, kemudian pertemuan ke-7 itu membahas tentang lembaga independen. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya sampai dengan malam hari ini saja ya, seperti itu. Baik, Ya, baik. Bu. Ada yang tanyakan lagi? Sudah cukup ya, kita tutup ya pertemuan kali ini ya dengan baca lafaz hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillah. Alamin. Kita ketemu lagi minggu depan di pertemuan ke-7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.